Geger, Deddy Mulyadi disiram air orang tak dikenal. Wah, 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 wah. Kenapa sebenci itu sih? Ini sengaja atau ada yang nyuruh nih? Kira-kira siapa ya orang yang benci dengan popularitas Deddy Mulyadi yang semakin menanjak ini? Sepertinya sih saya tahu. Siapa orang yang menganggap Deddy Mulyadi sebagai ancaman besar bagi mereka? Mereka adalah orang atau pihak yang kehilangan panggung di pemilu 2024, yaitu PDIP. Perlu keras? Yaitu PDIP. Kader mereka yang jadi gubernur Jakarta saja kalah popularitas daripada Kang Deddy Mulyadi. Kan ini bahaya bagi partai. Padahal Pramono Anung disiapkan untuk Pilpres 2029. Wah, menarik nih teman-teman. Yuk kita bahas di video ini sampai tuntas dan tonton sampai selesai. Tapi kalau bawa anak kecil jangan dibawa ke depan. Pasti bakalan nggak tahu saya karena kasihan dia di sana, Pak. Woi, tolong, woi, tolong. Siapa namanya, Bang? Nama siapa? Bapak. Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat yang belakangan ini banyak sekali diperbincangkan. Bukan belakangan ini saja teman-teman, tapi sejak Kang Deddy itu dilantik, terus kemudian banyak orang yang menyoroti Kang Deddy Mulyadi. Apalagi kan Kang Deddy juga membuat konten teman-teman. Nah ini yang terbaru itu Kang Deddy Mulyadi tiba-tiba di sebuah acara di Bekasi itu disiram oleh warga, oleh orang yang tidak dikenal. Disiram pakai air. Kenapa ayo? Kira-kira adakah orang yang menyuruh atau memang tidak sengaja atau bagaimana? Tapi kalau dalam artian menyiram, kok kayaknya mustahil kalau tidak disengaja gitu teman-teman. Dan ini bukan kali pertama loh. Kang Deddy ini saking orang-orang itu mungkin merasa Kang Deddy sebagai ancaman, banyak serangan yang muncul ke Kang Deddy Mulyadi. Makanya tadi saya bilang, kok kayaknya mustahil nih kalau misalkan Kang Deddy ini disiram, tapi disiramnya itu tidak disengaja gitu loh. Karena ya posisinya belakangan ini, beberapa waktu ini Kang Deddy itu jadi sorotan. Banyak diperbincangkan. Ada pihak yang merasa Kang Deddy ini sebagai ancaman. Dan saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya. Mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya. Banyak sekali gelarnya. Dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambetura, Mulyono Jilid 2, kemudian Gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya. Sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah. Dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju, sekolah. Dan mereka bisa bersekolah dengan baik.
Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat. Walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ini nih BPJS nunggak 334 miliar tidak dibayarkan ke kabupaten kota sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun. Kemudian juga banyak warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah mulai cara perlahan diganti rumahnya. Kemudian walaupun tidak begitu besar, walaupun yang jualan di pinggir jalan melanggar hukum, menggunakan tanah negara, yang di bantaran sungai melanggar hukum, bangun rumah, tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain. Dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Bagi saya, seorang pemimpin yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang. Dan bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Oh, ini luar biasanya Kang Deddy Mulyadi. Itu ketika orang di luar sana itu menghina beliau, mulai dari gubernur tolol lah, gubernur konten dan lain sebagainya, bahkan sampai disiram air. Itu Kang Deddy Mulyadi masih berterima kasih karena sampai sejauh ini masih banyak masyarakatnya, rakyatnya yang cinta dengan beliau. Dan itu memang terbukti dengan tingkat kepuasan masyarakat kepada Kang Deddy Mulyadi yang sangat-sangat tinggi, teman-teman ya. Dan ya seperti yang tadi sudah dijelaskan Kang Deddy Mulyadi, konten Kang Deddy Mulyadi tidak sekedar konten saja, tapi sekaligus membuktikan apa saja kinerja yang sudah Kang Deddy lakukan gitu. Oh, ini sosok wajah pelaku penyiraman air kepada Gubernur Jawa Barat, teman-teman. Apa buat usaha? Iya, Pak. Emang apa? Usaha tukang, Pak. Tukang apa? Ngomong disuruh orang kan? Benar nih, nggak disuruh nih? Enggak disuruh. Apa demi Allah tapi aja jimat. Apa ini? Katanya sama Allah tapi jimat. Iya. Cuma ada percaya di dua alam. Narogong. Iya, Bang. Lagi lain mau dikopek kan? Gak tadi di depan. Saya tanya pimpinan dulu. Iya, klarifikasi aja. Boleh klarifikasi, boleh. Jangan-jangan serangan terhadap Deddy Mulyadi bahwa dia dianggap sebagai Mulyono jilid kedua mungkin punya efek di kalangan kelompok pemilih tertentu di platform Twitter misalnya. Tetapi di keseluruhan pemilih secara umum efeknya malah positif jangan-jangan buat Deddy Mulyadi. Meroketnya Deddy Mulyadi itu menunjukkan sekali lagi gaya kepemimpinan belusukan itu masih efektif. Bahwa sekarang nggak bisa dimanfaatkan Jokowi karena Jokowi udah 2 kali periode sebagai presiden. Nah, bukan berarti style semacam itu tidak mendapatkan tempat di publik. Dan seperti ditemukan dalam survei saya, Deddy Mulyadi menempati peringkat paling tinggi sebagai gubernur. Dan itu jelas bukan karena alasan teknokratik. Satu, kinerja. Belum mulai kinerja tuh. Kinerjanya kan dia baru 3 bulan. Iya. Dan evaluasi terhadap kinerja Pemprov itu ada 4 item yang di bawah 50% itu. Kalau misalnya alasan teknokratik, harusnya kan nggak bisa evaluasinya A semua dong untuk Pemprov. Yang kedua, gap antara kepuasan dia sama wakilnya jauh sekali. Dia 94,7%, wakilnya cuma 60%. Ya, bahkan kita nggak tahu wakilnya yang mana ya. Poin saya adalah karakter semacam itu ternyata masih resonate di publik kita ya. Dan itu yang
menjadikan Pak Jokowi terlepas dari serangan kanan kiri, isu ijazah palsu, macam-macam. Ya data saya masih menunjukkan 72% orang yang sangat suka atau cukup suka sama dia. Oh, menarik nih teman-teman. Kalau tadi kita kan sudah melihat bagaimana Kang Deddy sendiri juga sudah memberikan pendapatnya gitu ya soal orang-orang yang menghujat. Ini menariknya adalah hal semacam ini justru dipandang sebagai orang semakin menghujat Kang Deddy Mulyadi, justru ini Kang Deddy semakin meroket teman-teman. Dan ini terbukti mulai dari tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi kepada Kang Deddy Mulyadi, masyarakat Jawa Barat ya, itu yang tinggi kepada Kang Deddy Mulyadi, yang sampai detik ini justru Kang Deddy Mulyadi dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu yang ini tujuannya ke depan di 2029 teman-teman. Itu sudah diatur, jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden. Oke, jadi presiden menyampaikan usulan kepada MPR dengan 2 nama yang disampaikan. Oke. Nah, 2 nama itu bebas oleh presiden. 2 nama bebas oleh presiden, tapi kan sekali lagi itu produk politik nantinya kan, hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track record-nya juga oke meskipun pengalaman politiknya enggak dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah, bisa jadi. Dengan pertimbangan pembagian keseimbangan politik agar tadi ada ya? keseimbangan politik. Kalau itu dari luar gitu ya? Kalau itu bukan dari luar. Kalau dari koalisi, Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies tapi kan tidak ada partainya di koalisi. Sekurang-kurangnya belum ada lah. Kenapa AHY? Kemungkinan ke situ. Soal mudahnya dan soal kompetensinya ya kalau AHY. Iya. Mudah, kompetensi. Tapi sepertinya Pak Mahfud MD ini kurang satu Pak. Iya, kurang satu. Kelewat satu nama yang ini juga bisa menjadi ancaman untuk mereka-mereka yang pengen banget menggeser Mas Gibran demi junjungannya itu naik. Ya kan? Belakangan ini kan memang sering terjadi ya. Orang pengen menyuarakan soal memakzulkan Mas Gibran dan lain sebagainya, tapi tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat junjungannya, menggantikan Mas Gibran. Tapi tenang dulu. Ada nama KMD atau Kang Deddy Mulyadi yang bisa menjadi ancaman kalian untuk naik, untuk memuluskan junjungan kalian naik. Iya dong, jelas. Kang Deddy, tingkat kepuasan yang luar biasa dari masyarakat, dari warga Jawa Barat kepada Kang Deddy Mulyadi. Katakanlah begini, kalian berhasil untuk memakzulkan Mas Gibran. Ya berarti kan butuh pengganti ya Mas Gibran. Tapi tidak semudah itu kalian bisa menggeser Kang Deddy Mulyadi yang faktanya sampai detik ini Kang Deddy punya tingkat kepuasan tertinggi dari gubernur-gubernur lainnya. Terus kemudian sorotan kamera ini tidak lepas-lepas dari sosoknya Kang Deddy Mulyadi. Per hari ini tidak ada kepala daerah, gubernur atau bupati yang mengalahkan popularitasnya KDM. Biasanya popularitas kepala daerah itu bermula di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta adalah pusatnya pemerintahan, pusatnya informasi, pusatnya opinion maker. Itu ke Jawa Barat gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi mendobrak itu. Ya, dan menarik pula untuk kita lihat biasanya kepala daerah yang populer itu yang punya latar belakang etnik Jawa. Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies meskipun kita tahu tidak sepenuhnya Jawa, tetapi besar di Jogja. Ya. Ini Sunda, gitu kan. Jadi ada banyak terobosan-terobosan yang diciptakan oleh KDM. Kalau Mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies. Atau Anies dan Pramono. Iya. Bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega, beliau ini sekarang sedang mencari jago untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya PDI Perjuangan. Dan itu jagonya ada 2.
Pertama ini di Jakarta, yang kedua di Jawa Tengah. Jakarta karena memang pusat perhatian masyarakat, pusat perhatian media di Jawa Tengah, track record-nya sudah terjadi, sudah ada polanya. Pak Jokowi, Gubernur Jakarta, calon presiden, dan menang. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, calon presiden, dan kalah, gitu ya. Saya nggak ngomong menang kalah ya di Pilpres ya, tetapi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta, potensial menjadi calon presiden 2029 yang akan datang. Nah, dalam konteks itulah kemudian ya, maka ya Pram ini proyeksinya adalah calon presiden 2029 kalau nanti ternyata menang di Pilkada Jakarta. Jawa Tengah merupakan basis PDI Perjuangan selama ini, dan belajar dari pengalaman Pilpres 2024 juga sebetulnya adalah jalur menuju Pilpres juga. Lihat pengalaman Ganjar Pranowo. Jadi memang yang terjadi pada hari ini, nanti coblosan tanggal 27 November khususnya untuk Jakarta dan Jawa Tengah, itu bukan semata-mata pilkada, tetapi itu juga adalah proyeksi menuju Pilpres 2029 yang akan datang. Sosoknya Pak Pram ini sudah digadang-gadang bakal menjadi sosok yang mengisi di Pilpres 2029, teman-teman. Tapi apa kabar dengan saat ini? Yang mana popularitas Pak Pram itu kalah dengan sosoknya Pak KDM. Ya, makanya dari awal saya katakan, ada yang melihat Pak KDM ini, Kang Deddy Mulyadi, sebagai ancaman mereka. Karena apa? Harusnya Jakarta punya sorotan yang luar biasa, tapi kali ini enggak. Popularitas kalah dengan Kang Deddy, sorotan kamera kalah dengan Kang Deddy Mulyadi. Makanya, kalau semisalkan belakangan ini banyak orang yang pengen memakzulkan Mas Gibran dengan tujuan pengen menaikkan junjungannya, jangan salah, ada nama Kang Deddy juga yang bakal bisa jadi, sangat mungkin ada nama Kang Deddy Mulyadi yang harus dilalui juga oleh junjungan-junjungan kalian. Iya, dengan popularitas yang luar biasa, tingkat kepuasan, sorotan kamera yang luar biasa kepada Kang Deddy Mulyadi. Gimana menurut kalian, teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.